Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dimas. Saat ini saya mau wawancara dengan seorang yang bernama Sukiat Projo. Sukiat Projo mengajar eskul pencinta lingkungan teman-teman di BPK Penabur yang mengajar naradidik tentang mengenal, memanfaatkan, melestarikan lingkungan dengan pemanfaatan sampah secara kreatif. Keren banget teman-teman. Pak Sukiat, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Pak Dimas atau Pendeta Dimas nih saya manggilnya. Boleh dua-duanya Pak. Nama juga nggak apa-apa. Iya, Pak Sukiat, saya mau iya, tanya-tanya ya Pak ya, boleh Pak? boleh silahkan dengan senang hati. Ya, Pak Sukiat, saya mau tanya, apa sih yang menggerakkan Pak Sukiat nih sampai pada akhirnya Bapak menjadi pencinta lingkungan dengan cara mengubah sampah menjadi bernilai nih? Ya, pengalaman masa kecil ada. Dulu saya besar di lingkungan yang kurang higienis ya, dekat tempat sampah. Terus waktu tetangga, terus keluarga, jadi pola perilaku di lingkungan tempat saya tinggal dulu itu sangat jorok ya. Kalian nggak tega kalau sampai mendengarkannya karena lingkungan yang tidak bersih dan itu menjadi bagian hidup kami. Terus kemudian kalau dari pengalaman saya terlibat di pecinta lingkungan ini karena ya sekolah minggu saya dulu pernah diajarkan sama guru saya bahwa manusia itu ditempatkan Tuhan di tengah taman untuk merawat dan mengusahakannya. Jadi nggak cuma tinggal ngambil memanfaatkan, tapi juga yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah merawat serta mengusahakannya. Itu ada di Kejadian 2 ayat 15. Saya masuki usia SMP, saya juga dikuatkan lagi ketika saya diajarkan doa Bapa kami ya waktu itu di Matius 6 ayat 10a itu kita diminta untuk mewujudkan kehendak Allah, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi lingkungan yang kita tinggali sekarang ini apakah sudah menjadi seperti surga? Sudah coba bisa membayangkan belum surga itu wujudnya seperti apa? Apakah berantakan, apakah kotor, apakah ramah lingkungan, apakah rukun dengan keluarga, dengan tetangga, terus dengan alam sekitar. Itu yang memotivasi saya untuk terlibat dalam kegiatan pecinta lingkungan. Dari pengalaman masa kecil, pengalaman pra-remaja, remaja juga sempat dilibatkan sama teman-teman untuk di aksi sosial itu yang jadi tumbuh ya. Oke. Membuat saya semakin kuat untuk memilih bahwa ini jalan hidup yang saya pilih. Nah, Pak, tadi kan Bapak sudah cerita sejak kecil, remaja ya. Tapi sejak kapan Pak Sukiat merintis gerakan pencinta lingkungan dengan cara mengubah sampah menjadi bernilai ini? Tantangan apa yang Bapak pernah hadapi dan bagaimana Bapak tetap struggle dalam menjalani semuanya? Boleh Pak, kita dengar nih jawaban Bapak gimana nih? Yang mampu saya ingat itu tahun 2011 saya aktif di kegiatan pemberdayaan masyarakat di GKI Kayu Putih. GKI Kayu Putih itu dekat Kelapa Gading, dekat Pulau Mas, dekat Pulau Gadung lah, di sekitar situ. Saya aktif di kegiatan kepemudaan waktu itu, terutama yang khususnya di pemberdayaan masyarakat ya. Waktu itu kita memilih tema untuk peduli lingkungan, dalam hal ini sampah ya. Nah, kita melakukan kegiatan untuk ya meriset sampah di Bantal Gebang sana, melibatkan para pengrajin mereka yang bergerak di bidang memanfaatkan sampah kemudian menjual produknya, kita kasih kesempatan kampanye tentang bagaimana sampah itu nggak cuma dibuang tapi juga dimanfaatkan. Terus kita edukasi gimana pemanfaatan limbah cair, limbah padat, dan sampai aksi bersama ya waktu itu. Tantangan dan pergumulannya gimana tuh Pak, Bapak menghadapinya? Ya, Ada nggak Pak? kalau dari internal sendiri kita harus mengakuin bahwa kita pengalaman atau pengetahuan kita sangat kurang, jadi harus terus banyak bertanya, banyak mendengar, terus juga belajar. Tantangan dari lingkungan sekitar itu paradigma berpikir ya, itu yang paling susah. Contohnya ya, yaitu dari kecil kita dibesarkan dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kita sudah lakukan itu kok. Nah, tapi coba lihat di Bantar Gebang, emang begitu sampah dibuang selesai? Tidak, kita bisa memunculkan neraka di tempat lain. Siapa yang mau rumahnya dibuang sampah itu? Kan nggak ada.
kita membuang sampah cuma nggak di rumah kita tapi di tempat lain. Ya, seperti itu tantangan yang terberat ya. Terus kemudian kalau kita mau menjadikan ini semangat bersama, misalnya sampah itu tidak cuma jadi beban tapi juga bisa menghasilkan sumber pemasukan. Ada pernah terdengar istilah bank sampah gitu ya. Tapi sampai sekarang ini saya melihat infrastruktur yang dibangun nggak menunjang ke arah sana ya. Sampah bisa dibikin jadi energi gitu, usaha-usaha ke sana itu membutuhkan kerjasama dengan banyak pihak gitu. Itu tantangan yang saya hadapin ke depan. Dan ternyata juga butuh banyak energi, terus kemudian banyak dukungan lingkungan, juga dukungan dana ya. Saya pernah proyek bersama kerjasama sama dengan KDM, dengan IPB, dengan GKI Kayu Putih, tapi juga harus jujur mengakuin bahwa belum selesai membuat satu lingkungan taman edukasi daur ulang sampah yang tujuannya itu merubah paradigma masyarakat, juga pemberdayaan kesadaran, pengetahuan, juga sampai ke tingkat ekonomi hingga bisa merubah sampah menjadi berkah buat lingkungan di sekitarnya. Seperti itu ya tantangannya. Wah, berarti Bapak tetap struggle dengan menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan juga ada dukungan-dukungan ya Pak ya. Jadi Bapak bisa tetap berjuang ya dalam menghadapi semuanya Pak ya. Nah Pak, Betul. hal-hal apa yang sudah Bapak kerjakan nih yang pada akhirnya bisa menginspirasi bukan sedikit tapi banyak orang untuk melakukan perjuangan yang sama seperti Bapak? Apa yang sudah dilakukan Pak? Yang sudah dilakukan kalau untuk jemaat gereja, waktu itu saya pernah dikasih satu kolom untuk memberikan wawasan ya, bagaimana memanfaatkan sampah jadi berkah ya, baik itu sampah padat, sampah cair, sehingga kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik boleh mulai digerakkan. Kalau kegiatan yang sifatnya dinamis itu tahun 2013 mulai kerjasama dengan SMPK 2 Penabur, itu mulai dari tahun 2013. Usaha untuk meregenerasikan semangat tentang bahwa ini akan menjadi tanggung jawab bersama, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, bagaimana tetap menjaga, terus bagaimana mengembangkan dengan pendekatan teknik-teknik baru, kemudian untuk menciptakan karya-karya baru yang bermanfaat menjawab kebutuhan zaman sekarang. Tadi Bapak bicara tentang karya-karya, boleh nggak Bapak tunjukkan nih karya-karya Bapak yang revolusioner dalam hal mengubah sampah menjadi bernilai Pak? Menurut saya karya saya biasa saja ya. Yang revolusioner itu sampai kalau bisa sampai merubah paradigma berpikir ya. Kalau bisa terjadi, dan saya nggak tahu. Yang tahu masyarakat ya, apakah bisa menempatkan itu, kesadaran itu bahwa sampah itu diolah, bukan hanya dibuang ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya mungkin sebagai contoh, ya mungkin lihat di negara tetangga lah gitu. Kesadaran mereka untuk memilah ya. Itu baru hal yang sederhana, untuk memilah saja itu sudah menjadi gerakan yang besar kalau itu bisa direalisasikan ya. Seperti itu menurut saya revolusi. Kalau untuk mengubah sesuatu menjadi produk revolusioner, kalau itu nggak cuma sekedar produk kerajinan tapi produk bernilai karya seni. Jadi kalau karya seni itu merubah sesuatu yang tidak bernilai, apalagi kalau diubah jadi barang kerajinan juga nilainya paling puluhan ribu sampai ratusan ribu gitu ya. Tapi kalau sampai itu bernilai karya seni, itu nilainya jadi abstrak, bisa tinggi sekali. Saya sedang berusaha ke arah sana. Dan spiritnya saya juga mau bagikan ke anak-anak itu dari dulu ya, supaya mereka mulai percaya diri bahwa tangan, mata, kaki mereka itu punya sesuatu yang berharga untuk menciptakan sesuatu yang indah dari sampah gitu ya. Jadi saya nggak mengajarkan mereka untuk teknik saja, tapi mereka bisa mempunyai taste, mempunyai rasa bahwa karya mereka itu menjadi sesuatu yang berharga gitu. Tangan mereka harus bisa merasakan, mata mereka harus bisa merasakan, supaya mereka itu peka ya. Jadi nggak cuma bikin gambar teknik seperti ini enggak, tapi mereka harus bisa merasakan bahwa ini bagus,
dan itu harus diuji, dan kita harus jujur. Kalau kita bagus ya bilang bagus, kalau kita kurang bagus, berusaha lagi sampai karyanya diterima pasar gitu. Wah, keren banget. Terima kasih Pak, sudah banyak menginspirasi banyak orang Pak ya, termasuk kita semua ya teman-teman. Nah teman-teman, kita bersyukur ya bisa mengenal Pak Sukiyat dalam Bina Iman pada saat ini. Teman-teman juga selamat melanjutkan ya untuk learning activity berikutnya. Terima kasih Pak Sukiyat, terima kasih semuanya teman-teman. Iya, terima kasih Pak Dimas.